Hai, kembali lagi bertemu dengan Miss Eva dalam Cepat Dalam Sekejap Menyelesaikan Pecahan part yang kedua ya. Kalau sebelumnya sudah ada part pertama untuk mengenal jenis-jenis pecahan ya. Terus apa sih pecahan itu? Ada juga Miss berikan contoh dan penyelesaiannya ya. Dan sekarang Miss akan lanjutkan bagaimana cara mengubah pecahan itu dari keempat itu akan mengubah-ubah dirinya. Kalau nilainya sama ya, nilainya sama tetapi bentuknya saja yang berbeda. Nah, kita harus memiliki kemampuan untuk mengubah apabila ditemukan misalnya untuk mengurutkan, menjumlahkan, mengurangkan ini harus satu jenis, tidak bisa berbeda-beda jenis. Pasti kalau kita tidak memahami bagaimana mengubah akan susah untuk menyelesaikan persoalan atau menjawab soal tersebut. Tapi sebelumnya seperti biasa ya, like, comment, share, subscribe, dan pencet tombol notifikasinya supaya setiap video yang akan Miss bagikan adik-adik tidak ketinggalan. Oke, terima kasih sebelumnya. Kita kembali ke Cepat Dalam Sekejap Menyelesaikan Pecahan. Kalau adik-adik sudah menguasai cara-cara seperti ini, percayalah untuk setiap pecahan, bentuk apapun itu persoalannya, pasti akan cepat. Oke, soal nomor 1, 5/2. Kita akan mengubahnya menjadi pecahan campuran. Ini masih bentuk pecahan biasa ya. Oke, kita lihat 5/2. Di sini sudah Miss sediakan bagaimana cara mengerjakannya, yaitu 5-nya dibagi dengan 2. Nah, ingat ya, pembagian. 2 dikali berapa supaya 5? Yang mendekati adalah 2. Nggak boleh lebih ya. Oke, hasilnya adalah 4. Kita kurangkan dan hasilnya adalah 1. Tidak ada lagi angka yang lain ya, hanya 1. Nah, sisanya ini naik ke atas. Nah, 2 ini adalah berasal dari sini. Sehingga hasilnya berapa tadi? 21/2. Nah, bagaimana dengan desimal? Desimal juga caranya sama, 5/2 juga, tetapi dia nanti menggunakan koma ya. Ini tadi 2, 4, lalu kita kurangkan sisanya 1, dia bikin koma karena nggak ada lagi yang tidak ada lagi bilangan yang kita akan gunakan untuk membagi 2. Dan setelah ada koma kita boleh menambahkan cukup 1 angka 0. Sehingga dihasilkan angka 5, yaitu 2 kali 5, 10, dan habis deh nggak ada sisa. Jadi desimalnya adalah 2,5 ya. Nah, bagaimana dengan persen? Bisa persen itu kita dapatkan dari mengali bilangan pecahan biasa. Lalu kita kalikan 100% atau desimal. Nah, bagaimana dengan campuran di dalam perkalian dan pembagian? Adik-adik mesti tahu ya, itu harus dalam bentuk pecahan biasa. Tidak bisa pecahan campuran. Oke? Nah, dari sini kita lanjutkan saja supaya cepat ya. 100%. Kalau menemukan perkalian dengan 10, 100, 1000, dan angka 1 dengan 00-nya yang lain, itu akan Miss berikan tips cepatnya di pertemuan berikutnya. Ini akan dihasilkan adalah 250% ya. Dapatnya 250%. Nah, kemudian nomor 2. 43. Nah, kita hapus dulu ya. 4/3 maksudnya. 4/3. Oke. 4/3 itu kita bagi lagi. 4 dibagi 3 adalah 1. 3 sisanya juga 1. Ternyata 1 naik per 3. Kita tulis 1/3. Menjadi desimal bagaimana? Sama kan? 4/3, yaitu 1, tidak ada lagi yang bisa membantu, ya bikin koma, tambahkan 0, sehingga di sini 10 dibagi 3 adalah 3 ya. Kita buat 9, dikurangkan, sehingga hasilnya adalah
1. Sisanya masih 1 desimal, kita buat 2 desimal. 3 lagi. 9. Begitu seterusnya, nanti belakangnya ini 3, 3, 3 ya. 3, 3, 3 ya. Oke, kita cukup cantumkan 2 desimal saja deh. Nah, bagaimana dengan persen? Ya udah, yang ini kita kalikan 100%. 100% itu geser koma kedua aja ke sini, 2 langkah ke kanan ya, 1, 2. Sehingga 133,33%. Nah, di sini ya, 133,33%. Oke, kita lanjutkan nomor 3, tapi sebelumnya ini kita hapus dulu. Ya, supaya kalau kita terangkan di bawah nggak tahu ya, soalnya susah lihatnya. Tapi kalau di samping kan lebih enak ya. Oke, layarnya kita kecilkan dulu biar kelihatan semua. Ya, cukup. Baik, kita lanjutkan yang 6/4. Kita lanjutkan 6/4. 6 dibagi 4. 4 kali berapa yang mendekati 6? Ya, 4 kali 1. Sisanya berapa? 2. Oke, 2 nggak bisa membagi 4 karena dia lebih kecil, langsung sisanya itu naikkan ke atas. Nah, jadi hasilnya adalah 1/2/4. Lalu bagaimana dengan menjadikan dia desimal? Caranya sama. Ya, 1/4, sisanya adalah 2. Bikin di sini koma ya, kita harus cantumkan koma dan kita akan menghasilkan 5 sehingga dia habis. Ya, 1,5. Nah, dijadikan desimal, kalikan 100% sehingga dia menjadi 150%. Oke, begitu caranya. Dan adik-adik di sini Miss ada menyediakan 2 soal lagi. Silakan itu bisa menjadi latihan-latihan yang di rumah ya. Dan bagaimana dengan urutan bilangan dari yang terbesar? Nah, dari soal ini 5/2. 5/2 tadi dengan 1,33 atau kita hapus saja ya. Kita hapus saja ini. 33. Oke, kita lanjutkan lagi dengan 1,5 dan 2,5 sudah ya. Ada soal lagi yaitu 20%. Nah, coba bagaimana mengurutkan bilangan dari terbesar? Di sini ada bentuk yaitu pecahan biasa, ada di sini bilangan desimal, ada desimal juga, dan di sini adalah bentuk persen. Kalau mengurutkan bilangan yang terbesar, kita harus menyamakan bentuknya dulu ya. Yang bisa kita pahami nilainya yaitu dari bentuk desimal dan persen. Kalau masih pecahan ini masih agak susah ya. Tapi saran Miss Eva yang paling bagus adalah bisa dalam bentuk desimal dan juga bentuk persen. Kalau pecahan itu agak susah, apalagi dia bukan pecahan yang selebriti ya, atau pecahan yang kita bisa cepat mengenal, misalnya 5/2 masih selebriti. Tapi kalau bagaimana dengan 7/3 yang seperti itu ya, per 3 dia bukan selebriti, kita agak susah, atau per 6, per 7, dia susah itu. Jadi saran Miss, kalian harus ubah semuanya ke bentuk desimal atau ke persen. Nah, di sini yang sudah bentuk desimal ada sudah 2 ya. Nah, ini juga kita temukan tadi, ini sudah ya, kita ubah ini menjadi 2,5. Kemudian ini 3,33 sudah desimal, ini sudah desimal, dan ini yang kita ubah menjadi 0,2. Nah, dari sini kita lihat dari bilangan pertama 2,
3, 1, 0. Berarti yang besar adalah 3,33. Kemudian setelah 3 adalah 2,5. Kemudian 1,5 dan 0,2. Nah, lalu bagaimana kalau urutkan bilangan dari yang terkecil kah? Ya udah kita balik aja. Ini dari yang terkecil nih. Ini yang 1 ya. Ini baru yang kedua dibalik aja. Ini yang ketiga dan keempat. Udah tulis di sini. 0,2, 1,5, 2,5, 3,33. Paham ya? Sangat mudah. Dan bagaimana dengan mencari pecahan senilai, itu juga menjadi materi pecahan. Jangan khawatir, Miss akan kupas tuntas ya. Tapi bukan kali ini, masih ada part-part berikutnya. Kalau langsung diberikan dalam durasi yang sangat sempit, mungkin akan menimbulkan kejenuhan ya. Tapi mudah-mudahan tetap semangat. Ini diulang-ulang terus sampai paham. Nanti kalau ada masalah, dengan berlatih terus, percaya, menurut Miss ini suatu pelajaran yang menarik seperti teka-teki yang membuat kita kepo dan penasaran terus bermain-main dengan angka ya. Kalau kita sudah mengawalinya dengan menyenangi angka-angka tersebut, pastilah muncul rasa kepo ya, rasa penasaran dan pengen ingin tahu, apalagi kita sudah berhasil rasanya, lala, senang banget ya. Baik, kalau begitu pertemuan kita pada part kedua sampai di sini dulu. Misalkan lanjutkan pada part yang ketiga di lain waktu ya yang akan datang. Yang pastinya ini bisa bermanfaat buat adik-adik semuanya dimanapun berada. Tetap semangat belajarnya dan salam sehat selalu. Sampai jumpa, bye-bye.